semua tahu, cadangan subsidi BBM kita hampir habis. Saya minta Menteri MSDM dan Menteri Keuangan menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Presiden. Di sini saya akan menyampaikan bahwa subsidi BBM saat ini sudah mencapai target, yaitu sebesar 40%. Apabila tidak ada penyesuaian harga, maka APBN akan defisit pada tahun ini. Benar Bu Presiden, kami mengusulkan kenaikan harga Pertalite sebesar 30% dan dana penghematan bisa dialihkan ke program bansos dan beasiswa. Saya memahami urgensinya, tapi saya juga tidak ingin rakyat kecil jadi terdampak. Apakah ada solusinya? Kami bisa menambahkan program BLT khusus untuk keluarga kurang mampu sebagai kompensasinya, Bu. Baik, saya setuju kebijakan ini, namun dengan syarat program BLT harus berjalan bersamaan. Siapkan pengumuman resminya. Berita terkini, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan BBM sebesar 30%. Dapat dilihat beberapa kementerian seperti Menteri SDM dan Keuangan telah keluar dari ruang rapat. Permisi Ibu, kira-kira apa yang menjadi keputusan yang dapat diambil dalam sidang rapat hari ini mengenai kenaikan BBM? Tentunya kami para pemerintah dan para menteri presiden juga sudah mengambil langkah yang tepat bagi permasalahan yang terjadi. Rencana kami kenaikan harga BBM akan ada BLT yang diterima oleh masyarakat, sehingga diharapkan kebijakan ini tetap menjaga stabilitas perekonomian di masyarakat. Lalu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan sehingga BBM ini harus dinaikkan ya? Seperti yang kita lihat pada kondisi saat ini, BBM sudah disubsidi selama sebesar 40% dan itu sudah melebihi target. Maka dari itu pemerintah harus mengambil keputusan agar APBN bisa terjaga stabilitasnya dan tidak mempengaruhi di bidang lain. Dan jalan yang satu-satunya yang bisa diambil saat ini adalah menaikkan BBM sebanyak 30%. Ini tidak adil, harga BBM naik tapi gaji kita tidak naik. Gimana kami bisa hidup? Saya dengar ada BLT yang akan diberikan, tapi kita lihat apakah benar-benar sampai ke rakyat kecil. BLT kalau nggak sebanding dengan pengeluaran kita ya sama aja. Bisa dilihat sekarang apa-apa naik BLT, bukan solusi yang cocok buat kita yang rakyat yang kecil. Benar Bu, tapi kita lihat saja, Bu teriak sekencang apapun sekarang, apakah mereka bisa melihat kita? Tidak. Katanya hidup di negara demokrasi, tapi membuat kebijakan aja tidak melihat rakyatnya. Heran saya. Baik, bisa kita lihat di belakang saya, gelombang protes pun mulai bermunculan atas kebijakan mengenai kenaikan BBM. Masyarakat menuntut DPR segera memanggil Presiden untuk meminta penjelasan. Baik, pada rapat hari ini saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat atas kebijakan kenaikan BBM beberapa hari yang lalu. Baik, silakan kepada anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi. Saudara-saudara, kebijakan kenaikan BBM ini terlalu terburu-buru dan pemerintah juga tidak ada konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Ini sudah melanggar prosedur. Dengan hormat, saya ingatkan bahwa ini adalah keputusan fiskal. Pemerintah juga sudah menyiapkan program kompensasi. Tapi kita juga harus lihat bagaimana gambaran besarnya. Bagaimana juga pertanggungjawaban oleh Menteri Keuangan atas kebijakan ini. Baik, keputusan ini sangat berpengaruh pada Kementerian Keuangan
dan kita akan melakukan evaluasi kebijakan ini secara bersama-sama. Baik, saya setuju dengan mekanisme ini. Itulah fungsi DPR yang sesungguhnya. Saya sudah menerima laporan dari DPR. Kami akan kooperatif dan Menteri Keuangan pastikan laporan penerimaan BLT sudah diverifikasi dan transparan. Siap Bu Presiden, kami juga akan membuka hotline pengaduan agar masyarakat bisa melapor jika ada penyimpangan. Baik, rapat hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran.